Assalamualaikum saudaraku semua. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Kiswan Shalihin, kisah wasiat nasihat shalihin yang kami rangkum dari kitab-kitab ulama yang saleh dan terpercaya. Beliau adalah Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri. Beliau lahir di kota Hautah, Yaman, tahun 1191 Hijriah. Beliau berasal dari keluarga Al-Jufri. Ketika berusia 2 tahun, ayah beliau meninggal dunia, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibu dan kakeknya, Sayyid Idrus bin Abu Bakar Al-Jufri di kota Dhi'isbah. Nasab beliau bersambung kepada Rasulullah SAW dari jalur Al-Husain. Beliau tinggal di tempat yang jauh dari pergaulan masyarakat hingga tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang bersih. Ketika masih anak-anak, beliau mendapat pelajaran Al-Quran dari Muallim Abdurrahman bin Su'ud. Kemudian melanjutkan pelajarannya kepada Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Di bawah bimbingan Syekh ini, beliau berhasil menghafal Al-Quran. Syekh Abdullah bin Sa'ad bercerita bahwa dahulu ia selalu menemani Habib Hasan pergi ke Shibam untuk menghadiri pengajian gurunya Al-Habib Umar bin Zain bin Smilp. Beliau yang saat itu masih kecil selalu mendengarkan dengan sungguh-sungguh semua pelajaran yang disampaikan gurunya. Setiap kembali ke rumah dari pengajian, kesan-kesan pengajian selalu tampak pada perilaku beliau. Beliau menuntut ilmu pada sejumlah ulama di zamannya. Antara lain adalah Al-Habib Umar bin Zain bin Smilp, Al-Habib Umar bin Ahmad bin Hasan Al-Haddad, Al-Habib Alwi bin Segaf bin Muhammad bin Umar As-Segaf, dan Syekh futuh beliau dalam ilmu zahir dan batin adalah Al-Habib Umar bin Segaf bin Muhammad bin Umar As-Segaf. Kitab yang pertama kali beliau baca di hadapan Al-Habib Umar bin Segaf bin Muhammad bin Umar As-Segaf adalah Al-Minhaj. Beliau berulang kali mengunjungi gurunya di kota Siwun, terkadang ditemani oleh Syekh Abdullah bin Sa'ad. Karena sering mengunjungi gurunya ini, beliau akhirnya memperoleh jodoh di Siwun. Pada tahun 1216 Hijriah, Syekh futuh beliau, Al-Habib Umar, meninggal dunia ketika Habib Hasan sedang menunaikan ibadah haji. Beliau radhiyallahu anhu memiliki banyak murid yang giat menjelmi tasawuf. Dikatakan bahwa tidak ada seorang alim, pelajar ataupun sufi di Hadramaut yang tidak pernah belajar kepada beliau. Di antara murid beliau adalah Sayyid Hamid bin Umar Muhammad bin Segaf As-Segaf, Sayyid Muhsin bin Alwi bin Segaf As-Segaf, Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dan masih banyak lagi. Kemajuan ilmunya yang pesat membuat beberapa guru beliau berbalik menjadi muridnya. Di antaranya adalah Syekh Abdullah bin Sa'ad yang kemudian belajar kitab Awariful Ma'arif, Risalatul Kusyairiyah, dan Syahrul Hikam. Habib Abdurrahman bin Ali bin Umar bin Segaf As-Segaf bertanya kepada beliau radhiyallahu anhu tentang alasan beliau tinggal di Dhi'isbah. Beliau menjawab, "Aku tumbuh dewasa di bawah asuhan kakekku dari garis keturunan ibuku di sebuah rumah yang terletak tidak jauh dari kota Dhi'isbah. Setelah dewasa, aku menikah di Dhi'isbah. Setiap hari aku menunaikan salat 5 waktu berjamaah di Masjid Dhi'isbah. Kemudian aku pindah ke Shibam dan menyewa rumah di sana. Setiap kali aku memasuki rumah itu dan menaiki tangganya, kurasa kenikmatan, kesejukan, kesenangan, dan kebahagiaan. Karena di dunia ini aku tidak memiliki rumah. Aku banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat ini.
Ini merupakan sifat qanaah, merasa cukup beliau radhiyallahu anhu. Beliau dijuluki Al-Bahar, yang artinya lautan, karena kedalaman dan keluasan ilmunya. Ketika mempelajari kitab Mukhtasar At-Tuhfah langsung dari pengarangnya, yaitu Syekh Ali bin Umar bin Qadhi Bakthir, beliau mengkoreksi beberapa hal yang ditulis oleh gurunya sendiri. Padahal usia beliau waktu itu masih di bawah 20 tahun. Sewaktu beliau menunaikan ibadah haji, Mufti Zabid Al-Allamah Said Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal meminta beliau untuk menuliskan sebuah risalah yang menjelaskan sifat-sifat sholatnya kaum muqarrabin. Permintaan itu beliau kabulkan. Hasilnya risalah itu membuat kagum para ulama dan kaum sufi di Hijaz dan kota lainnya. Habib Hasan selalu berpegang teguh pada sunnah Nabi dan berusaha meniti jejak para salafnya. Beliau selalu menunaikan salat 5 waktu secara berjamaah di masjid yang letaknya sangat jauh dari rumah beliau. Beliau mengamalkan berbagai salat sunnah rawatib maupun salat sunnah lainnya. Semua ini beliau kerjakan dengan tekun, siang maupun malam, di kota maupun sewaktu bepergian, ketika sehat maupun sakit. Sakit tidak pernah mengendurkan semangat ibadah beliau. Apabila tiba saat ibadah, beliau seakan sembuh dari sakitnya. Namun jika ibadah selesai dikerjakannya, tubuh beliau tampak lemah kembali. Anak beliau, Abdullah bin Hasan bercerita, "Suatu hari ayahku menderita sakit panas yang sangat parah. Panas tubuhnya dapat kami rasakan dari balik 3 lapis selimut. Dalam hati aku berkata, hari ini beliau tidak akan mampu mengerjakan sholat-sholat sunnah yang biasa beliau lakukan. Namun ketika tiba saatnya, aku mendengar beliau memukul pahanya sambil berkata, 'Bangunlah wahai nafsu yang buruk. Bangunlah wahai nafsu yang buruk. Jangan kau halangi aku untuk menunaikan wiridku.' Beliau segera bangun seperti orang yang baru saja terlepas dari belenggu. Beliau lalu meminta air wudhu kepadaku. Setelah aku ambilkan, beliau segera berwudhu kemudian berdiri untuk mengerjakan sholat sambil memegang mushaf. Selepas sholat, beliau terjatuh dan tubuh beliau mulai panas kembali. Meskipun beliau melakukan banyak sekali kegiatan ibadah, namun beliau radhiyallahu anhu dengan rendah hati berkata, 'Sekarang aku mengurangi segala sesuatu. Kekerasan hati dan kelalaian telah mengalahkanku, sehingga tidak ada lagi yang tersisa padaku selain tawakal kepada Allah, serta prasangka baik kepadanya, dan pada sifat-sifatnya yang pengasih dan penyayang. Adapun amal-amalku semuanya buruk. Jika ada amalku yang baik, maka itu berkah kemurahan, rahmat, dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Berikut adalah beberapa cerita yang menunjukkan keluhuran budi dan kasih sayang beliau kepada sesama makhluk Allah. Cerita pertama, Habib Ahmad bin Ali Al-Junaid menemani Habib Hasan pergi haji dan ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan ke Madinah, sekelompok pencuri menghadang dan merampok harta dan perbekalan mereka. "Mengapa tidak engkau cegah mereka, wahai tuanku?" tanya Habib Ahmad Al-Junaid kepada Habib Hasan. "Peristiwa ini tidak berat bagiku, kecuali diambil Qur'anku. Pukulan kekasih tidak menyakitkan," jawab Habib Ahmad, yang artinya, cobaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikasihi tidaklah berat bagi mereka. Cerita kedua, suatu hari
seorang warga kampung melapor kepada Habib Hasan bahwa seekor anjing telah membuat onar. Anjing itu memakan hewan-hewan kecil piaraan mereka. Mendengar pengaduan ini, beliau berkata, "Anjing itu bertingkah demikian karena kalian menelantarkan dan tidak memberinya makan. Kemarikan anjing itu, lalu berilah makan hingga kenyang." Warga kampung kemudian membawa anjing itu ke rumah Habib Hasan. Mereka menempatkan anjing itu dalam kandang dan memberinya makan siang dan malam. Habib Hasan menaruh perhatian besar pada anjing itu. Setiap hari beliau selalu menanyakan keadaannya kepada pembantu beliau. Cerita ketiga. Seusai salat Jumat di sebuah masjid di kota Shibam, tiba-tiba seekor burung yang masih kecil jatuh ke lantai dari sarangnya di atap masjid. Melihat anaknya jatuh, si induk burung menjerit-jerit. Keadaan ini begitu mengharukan Habib Hasan, hingga menetes air mata beliau. Dengan pipi basah oleh air mata, Habib Hasan meminta para jamaah yang sedang berada di masjid untuk keluar sebentar, agar induk burung dapat dengan leluasa membawa anaknya kembali ke sarangnya. Cerita keempat. Pada hari pernikahan salah seorang putrinya, sebagaimana adat di daerah itu, warga kampung mempersiapkan berbagai jenis makanan untuk makan malam rombongan besan. Ketika mereka sedang menanti kedatangan rombongan pengantin, Habib Hasan melongok keluar jendela, melihat kerumunan orang di bawah rumah beliau. "Siapa yang berkerumun di depan pintu?" tanya Habib Hasan keheranan. "Mereka adalah kaum fakir miskin yang menantikan sisa-sisa makan malam," jawab salah seorang dari mereka. Beliau lalu segera memerintahkan untuk mengundang dan menjamu kaum fakir miskin itu. Beliau diingatkan bahwa makanan itu dipersiapkan untuk rombongan pengantin, dan mereka tidak bisa menyiapkan gantinya karena waktu tidak memungkinkan. Namun beliau radhiyallahu anhu berkata, "Tak apa-apa, hidangkanlah makanan itu." Mereka tidak berani menolak permintaan Habib Hasan. Makanan yang semula dipersiapkan untuk menyambut rombongan pengantin akhirnya diberikan kepada kaum fakir miskin. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi radhiyallahu anhu berkata, "Jika engkau berkunjung ke rumah Habib Hasan bin Saleh, kau akan bertemu dengan para wali Allah. Setiap orang dari mereka disibukkan dengan ibadah. Ada yang berzikir, ada yang berfikir, dan ada yang melakukan ibadah salat. Mereka jarang dapat bertemu dengan Habib Hasan, tetapi mereka semua bernaung di bawah Habib Hasan." Sayyid Abdul Qadir bin Umar As-Saggaf sering membantu Habib Hasan. Dia yang mengurus kebutuhan rumah tangga beliau. Bila Habib Hasan memperoleh harta, dia yang menerima lalu membelanjakannya untuk keperluan rumah tangga beliau. Suatu hari, Habib Hasan menunggu kedatangan Sayyid Abdul Qadir bin Umar As-Saggaf. Setibanya, Sayyid Abdul Qadir menemui Habib Hasan. Setelah berjabat tangan, Habib Hasan dengan setengah berbisik mengabarkan bahwa ajalnya telah dekat. Pada waktu duha hari Rabu 23 Zulqa'dah tahun 1273 Hijriah, beliau meninggal dunia di kota Dhi'isbah. Di antara mutiara nasihat beliau adalah, sesungguhnya tidak ada penyesalan di surga. Hanya saja penghuninya merasa malu atas kemuliaan dan kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dibandingkan dengan nikmat yang mereka terima di surga, maka jerih payah mereka di dunia tidak ada artinya.
kenikmatan yang disegerakan, kebaikan yang diangankan, dan kehidupan yang baik hanya terdapat dalam ketaatan kepada Allah. Jika engkau tidak bisa beramal dengan anggota tubuhmu, misalnya sholat sunnah dan lain-lain, maka engkau masih bisa mengerjakan ketaatan lisan, seperti berzikir, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain-lain. Dan jika engkau tidak bisa melakukan ketaatan lisan, engkau masih bisa mengerjakan ketaatan hati seperti ikhlas, sabar, zuhud, cinta, ridho, syukur, dan lain-lain. Pada setiap nafas yang kamu hembuskan terdapat ketentuan atau takdir Allah. Nafs itu ada 7 macam, sebagaimana langit ada 7 tingkat. Setiap langit dijaga oleh malaikat yang mengucapkan zikir tertentu. Begitu pula setiap ahli nafs, ada zikir yang dikhususkan bagi mereka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share.